Nah, di sini kita akan belajar mengenai surah Al-Alaq dan juga surah Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, masih kurang semangat ya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, yuk bersama-sama kita. Isti'adan, siap doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersemangat ya hari ini. Sehat-sehat semuanya? Iya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang sudah tahu? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Alaq. Nah, di pelajaran ini kita akan membaca bersama-sama, menerjemahkan, dan juga nanti kita akan menulis surat Al-Alaqnya dan juga dapat mengetahui arti dan juga isi kandungan dari surah Al-Alaq ini. Nah, sebelumnya ada yang pernah membaca surah Al-Alaq atau ada yang pernah mendengar? Nah, ada yang tahu kapan sih Quran surah Al-Alaq ini diturunkan gitu? Nah, setelah di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai turunnya surah Al-Alaq ini. Nah, pada sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab ini sangat terbelakang, tidak sesuai dengan aturannya. Masyarakatnya pun mayoritas menyembah berhala-berhala dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, melihat suasana bangsa Arab ini, hati Nabi Muhammad SAW itu merasa gundah, tidak enak, bahwa bangsa Arab ini tidak terarah gitu kan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW tuh berpikir dan berusaha mencari jalan keluarnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad berkholwat, berbicara di Gua Hiro ini. Di sana beliau itu beribadah dan juga memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar guna berharap merubah tradisi masyarakat bangsa Arab ini menjadi lebih baik. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, pada saat itu beliau masih berkholwat di Gua Hiro tersebut. Nah, beliau didatangi oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, ada yang tahu apa sih tugas malaikat Jibril? Apa? Ya, tugas malaikat Jibril ini yaitu menyampaikan wahyu. Nah, di sini malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Nah, seperti itu singkat ceritanya. Nah, di sini sekarang kita akan mulai mempelajari dan juga membaca surah Al-Alaq bersama-sama. Buka bukunya, buku paketnya buka, kita baca bersama-sama. Atau ada yang bawa Quran? Ya,
Buka Qurannya surah Al-Alaq. Di sini kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, sekarang kita menerjemahkannya juga. Membaca lalu menerjemahkan juga ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dan menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat 4, Alladzi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Artinya, sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat 7. Ar-ra'ahu istaghna. Artinya, apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat selanjutnya, inna ila rabbikar ruj'a. Artinya, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ara'aital ladzi yanha. Artinya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Artinya, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Artinya, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran. Au amara bittaqwa. Artinya, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Artinya, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Artinya, sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah
Dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96. Nah, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5 yang tadi pertama itu cerita dalam Gua Hira tersebut. Nah, ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Nah, oleh karena itu pada tanggal 17 Ramadan ini kita diperingati dengan sebagai Nuzulul Quran. Nah, dinamakan Al-Alaq ini yaitu diambil dari ayat kedua, yaitu segumpal darah. Nah, pada ayat 1 sampai 5 ini kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini juga kita dituntut untuk mengembangkan teknologi yang pesat. Maka kita sebagai orang muslim harus mampu menguasai teknologi. Nah, kita juga jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita miliki, tetapi kita harus memperolehnya lebih banyak lagi. Nah, isi kandungan dari surah Al-Alaq ini yaitu berarti bahwa Al-Alaq ini adalah segumpal darah yang sangat hina atau menjijikan. Dan Allah memberikan pesan kepada kita semua, kepada umat manusia, bahwa kita sebagai manusia sudah dianugerahkan berbagai kelebihan oleh Allah seperti kepintaran, kekayaan, pangkat, kedudukan, kewibawaan, dan juga yang lainnya, dan senantiasa harus berjiwa tawadu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Di sini kita akan belajar surah Al-Qadar. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari surah apa? Ya, surah Al-Alaq, artinya segumpal darah. Nah, di sini terdapat gambar ini. Apa sih yang terpikirkan oleh kalian yang ada pada gambar ini? Ya, malam sedang sholat, ada bulan. Nah, ini adalah gambar Lailatul Qadar. Nah, untuk mengetahui isi dan juga apa sih mengenai arti dari Lailatul Qadar ini, sebelumnya kita akan membaca surah Al-Qadar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bersama-sama membaca surah Al-Qadar. Ya, ada yang bawa Quran? Ya, dibuka Qurannya, buka surah Al-Qadar. Atau dari buku paketnya saja juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini sekarang kita akan menerjemahkan ayat per ayat dari surah Al-Qadar ini. Yuk bersama-sama baca, buka bukunya, kita baca bersama-sama. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi
Qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ayat selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Artinya, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya dan mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Nah, setelah membaca dan juga menerjemah surah Al-Qadar, sekarang semuanya menulis surah Al-Qadar dulu ya. Lalu kita nanti ke isi kandungannya. Sekarang di sini kita akan memahami isi kandungan dari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini adalah surah yang ke-97. Nah, pada ayat 1 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dari langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat Islam, umat manusia, agar terhindar dari kesesatan. Pada ayat kedua ini menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar dan berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi, apa sih malam kemuliaan itu? Nah, akan tetapi Nabi tidak bisa dan tidak mampu untuk menjelaskannya. Nah, sehingga dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diminta untuk beribadah dan juga beramal soleh pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena pahalanya itu lebih besar, begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Ibu apakah boleh meninggalkan ibadah lainnya karena udah beribadah pada malam Lailatul Qadar? Nah, dengan demikian itu tidak, apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Meski kita beribadah, beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, tetapi kita tetap diwajibkan untuk tetap beribadah di waktu lainnya juga. Nah, pada ayat keempat ya, Allah mengutus para malaikat dan juga Jibril untuk turun ke bumi untuk mengatur segala urusannya yang berada di bumi. Nah, selanjutnya pada ayat kelima, malaikat yang turun ke bumi ini mengucapkan salam, mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kembali dari surah Al-Qadar ini? Dapat disimpulkan isi kandungan dari surah Al-Qadar ini, yaitu surah Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam ini juga banyak kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga keutamaan satu malam Lailatul Qadar ini sama dengan 1000 bulan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.